Hello, hello, hello. Hello from the other side. Welcome guys, gue Savero. Dalam bahas anime kali ini kita bakal bahas anime-anime yang bikin kalian baper. Yo, check this out. Yang pertama ada Anohana. Anohana mengisahkan tentang 5 orang anak yang bersahabat, tetapi persahabatan mereka mulai merenggang saat teman mereka yang bernama Menma meninggal. Kelima orang tersebut menjalani kehidupan mereka masing-masing. Hingga suatu hari, Jintan yang merupakan ketua dari kelompok persahabatan mereka bertemu dengan arwah Menma. Arwah Menma kembali karena ada keinginannya yang belum tercapai semasa hidupnya. Namun dia lupa dengan keinginannya sendiri. Arwah Menma pun meminta bantuan Jintan untuk mencari tahu apa keinginan Menma yang terlupakan tersebut. Untuk itu, Jinta harus mengumpulkan teman-teman semasa kecilnya, yang mungkin menjadi kunci untuk menemukan apa keinginan Menma tersebut. Namun bukanlah hal yang mudah untuk mengumpulkan mereka kembali, karena mereka memiliki lembaran masa lalu yang tidak ingin diungkit kembali, terutama mengenai Menma. Salah satu alasan yang membuat hubungan pertemanan mereka menjadi merenggang seperti sekarang ini. Banyak kejadian yang dapat membuat kita baper pada saat nonton anime ini, terutama pada saat terjadi konflik dan pada saat mending kalian tonton aja sendiri dan animenya gimana. Yang kedua ada anime Kimi no Nawa atau Your Name. Anime ini mengisahkan tentang kehidupan Taki dan Mitsuha. Mereka berdua hidup di tempat yang berbeda, tidak saling mengenal apalagi menyapa, tetapi mereka bisa saling jatuh cinta. Taki adalah seorang siswa SMA yang hidup di tengah keramaian kota Tokyo. Kehidupan sehari-harinya tak ada yang istimewa, hanya bermain dengan teman sebaya dan bekerja paruh waktu untuk penghasilan tambahannya. Tapi ia sangat menyukai seluk-beluk seni. Sedangkan Mitsuha adalah cewek lugu yang tinggal di pedalaman bersama dengan neneknya. Lingkungannya masih asri, tidak begitu modern, dan terbebas dari polusi kota. Mitsuha sedikit kesepian dan memiliki impian untuk bisa hidup di kota yang ramai. Suatu hari, Taki dan Mitsuha mengalami mimpi yang sama di tempat yang berbeda. Mereka memimpikan satu sama lain dan tiba-tiba saling berharap dan kemudian mencinta. Yang ketiga ada Charlotte, mengisahkan tentang suatu wabah yang menjangkiti seluruh remaja di dunia. Akibat wabah tersebut adalah mereka memiliki kemampuan seperti mutan dalam X-Men. Hal ini terjadi karena perubahan gen yang terjadi setelah jatuhnya sebuah benda dari luar angkasa. Beberapa peneliti berambisi untuk menangkap remaja-remaja tersebut untuk dijadikan objek penelitian mereka. Terdapat 2 orang bernama Nao dan Takajo yang mencari remaja yang juga memiliki kekuatan super. Mereka memburu satu persatu remaja berkekuatan super tersebut sebelum para peneliti menemukan mereka terlebih dahulu. Akhirnya sekelompok remaja dengan kemampuan super terbentuk untuk mencari para remaja berkemampuan khusus dan mencegah mereka untuk menggunakan kemampuannya sebelum para peneliti tahu dan membawa mereka ke ruang penelitian. Namun ternyata bukan hanya peneliti saja yang tertarik dengan kemampuan khusus mereka, tapi juga orang-orang jahat yang berniat untuk menyalahgunakan kemampuan mereka sebelum kemampuan tersebut menghilang setelah mereka lulus dari SMA. Yang keempat ada Angel Beats. Cerita Angel Beats berlangsung di sebuah sekolah yang bertindak sebagai api penyucian, di mana siswanya belajar untuk menghilangkan beban sisa-sisa atau penyesalan dari kehidupan mereka sebelumnya sebelum mereka bereinkarnasi. Luka dan kematian tidak ada di tempat ini, walaupun orang di sekolah afterlife ini masih bisa merasakan rasa sakit. Ketika orang dalam dunia ini mati atau terbunuh, dalam beberapa saat dia akan tersadar kembali tanpa luka tersisa. Angel Beats menceritakan tentang Otonasi, seorang yang mengalami amnesia tentang kehidupannya dulu sebelum dia mengalami kematian. Setelah kebangkitannya dalam dunia afterlife ini, ia bertemu seorang gadis bernama Yuri yang mengajaknya untuk bergabung dalam Afterlife Battlefront, sebuah organisasi yang didirikan dan dipimpin oleh Yuri yang berperang melawan dewa, sebagai protes atas kelamnya kehidupan para anggota Afterlife Battlefront dalam kehidupan sebelumnya. Yang kelima ada Shigatsu wa Kimi no Uso atau Your Lie in April, mengisahkan tentang seorang pianis jenius bernama Kosei. Kosei selalu mendominasi dalam kompetisi dan namanya dikenal oleh seluruh musisi muda. Tapi setelah ibunya yang juga merupakan instrukturnya meninggal, ia memiliki gangguan saat tampil di resital, yang mengakibatkan Kosei tidak mampu mendengar suara pianonya, meskipun sebenarnya pendengarannya baik-baik saja. Kosei kemudian tidak pernah menyentuh pianonya lagi dan menganggap kehidupan monoton, tanpa warna, tanpa bakat. Dia merasa senang menjalani kehidupannya dengan Tsubaki dan Watari, teman baiknya. Sampai suatu hari, seorang gadis merubah segalanya. Kaori, seorang cewek cantik yang memainkan biolanya dengan bebas dan penuh semangat yang mencerminkan kepribadiannya. Kaori membantu Kosei untuk kembali ke dunia musik.
dan menunjukkan bahwa dia harus bebas dan melakukan sesuatu yang berbeda, tidak seperti gaya terstruktur dan kaku yang Kose gunakan. Ya, itulah tadi beberapa list anime yang bisa bikin kalian baper bahkan sampai nangis guling-guling. Hope you enjoy it. Bye.